Partai Nasdem. Jadi agar Bapak dan Ibu ketahui bahwa Tedian ini dari Partai Nasdem untuk 2026 ada masuk bantuan aspirasinya ke kita. Ada rutilahu ya. Iya. Terus sama pengecoran jalan. Ada pengecoran jalan, ada turap ya. Jadi ada rutilahu, ada pengecoran jalan, ada turap. Yang aspirasinya langsung dari Tedian. Tentunya ucapan ribuan terima kasih Teh. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti ada di tengah-tengah masyarakat ya, mungkin saya lupa. Kalau nanti tidak saya ajukan, ya silakan mangga langsung ya diajukan ke dia langsung. Apa? Oh di depan ibu ini masih becek gitu, ya. Ini saluran di saya ini masih belum diturap, silahkan. Atau mau minta, deh, saya dagang bala-bala gitu, UMKM gitu, bisa kan deh? Ya bisa. Jangan deh, saya miara bebek, betah bebek, dapat sebulan bebeknya nggak ada lagi. Iya, ya, silakan mangga. Tedian ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Karawang, perwakilan Dapil 3 adalah milik kita bersama ya. Milik kita itu pemikirannya, bukan orang yang milik kita, ya. Pemikirannya, terus juga apa sih ya, kerjanya itu adalah milik kita. Silahkan nanti Bapak dan Ibu menyampaikan apa sih kekurangan di Desa Karya Makmur ini gitu ya. Sebetulnya kemarin itu sedih juga Bu, normalisasi nggak punya anggaran, nggak punya apa gitu ya, jembatan 4 yang terbongkar. Akhirnya saya melakukan perubahan dari dana desa, walaupun ada yang kagak kekaper satu tuh jembatan. Jadi ada dana talang juga yang masuk karena nggak bisa cover seluruh jembatan yang ada di Desa Karya Makmur. 4 jembatan yang di cover dana desa itu baru 3 dirobohin Bu, dirobohin, tapi sudah terbangun lagi 4-4-nya. Alhamdulillah masih ada waktu untuk perubahan dari dana desa. Kalau tidak ada dana desa nggak bisa nyebrang masyarakat ya, nggak bisa lewat. Bangsanya Cingipit kayak bagi-bagi PKH nggak itu ya, ribet seperti itu. Mungkin kalau saya ajuan untuk 2027 Bu, satu aja Bu saya minta untuk percontohan. Untuk percontohan karena apa? Saya punya masyarakat di seberang sana, punya masyarakat di seberang irigasi. Jadi kalau ngebangun itu, beli pasir, beli batu kali, diturunin di jalan raya Bu. Jadi dipokin. Nah kita punya tanggul irigasi. Kalau sekarang kan sensor itu cuma 2,20 meter gitu. Iya, diturunin di pinggir jalan. Gara-gara akses jalannya kecil gitu. Iya. Nah, keinginan saya itu saya minta satu aja titik di aspirasi untuk 2027 agar ada pelebaran dan pengecoran di seberang sana. Itu. Mulainya dari Dusun Teluk Ampel 1 aja. Dusun Teluk Ampel 1. Dusun Teluk Ampel 1. RT 03. RW 01. Desa Karya Makmur. Iya. Kalau kita hitung ya hampir 2 kiloan. 2 kiloan cuma sedapatnya aja lah. Buat apa? Buat contoh aja gitu. Buat contoh aja. Ya termasuk pelebarannya. Jadi pengen teh minta jadi 3,5 meter Bu nantinya. 3,5 meter lah. Kalau kanan kirinya di sini irigasi bukan.
paling ada tambahan turap ke atas, terus urugan, baru dicor Bu. Jadi kalau di anggaran 1 titik itu ada 3 item pekerjaan di dalamnya. Ada pembangunan turapnya. Resesi DPRD digelar Dian Salwirani di Desa Karya Makmur, warga desak perbaikan saluran normalisasi dan pembangunan turap. Karawang, Jabar, Cyberliputan 6tv.com, anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi Nasdem, Dian Salwirani, menggelar resesi tahun anggaran tahun 2025 sampai tahun 2026 di Desa Karya Makmur, Kecamatan Batu Jaya, pada Minggu tanggal 2 November tahun 2025. Dalam pertemuan yang dihadiri puluhan warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan tenaga kesehatan, 2 aspirasi utama mencuat: penataan ulang saluran air hasil normalisasi dan pembangunan turap penahan tanah di wilayah rawan longsor. Keluhan warga terutama tertuju pada proyek normalisasi saluran yang dikerjakan beberapa waktu lalu. Saluran sepanjang kurang lebih 3 km itu dibongkar, namun tidak dikembalikan seperti semula. Kondisinya kini dibiarkan terbuka, menyebabkan aliran air meluber, jalanan becek, dan mengganggu aktivitas warga. SIM-nya yang saya bingung. Surat izin. Yang terhormat para aparat desa, yang terhormat tokoh wanita yang di depan semua, yang terhormat tokoh agama, tokoh pemuda. Ini karena pemuda semua ya, makanya saya sebut tokoh pemuda. Dan tokoh dari desa Karya Makmur semua. Jadi ini bukan sambutan ya, karena kita langsung ke acara saja. Jadi alhamdulillah ini pertama kali ya Pak ya saya present di sini, dan akhirnya alhamdulillah Pak Edi memperkenalkan saya dengan Pak Hartasim, sehingga hari ini saya bisa ada di tengah Bapak Ibu semua. Senang rasanya bisa ada di sini. Dari tadi pintu masuk menikah tampil, Pak, saya ngerasanya menikah tampil sama masyarakat sini, sama kepala desanya juga kepala desa di sini. Jadi seperti yang Bapak Ibu tahu, acara hari ini adalah reses saya pertama di tahun anggaran 2025-2026, di mana akan ada reses-reses berikutnya sampai nanti 2026. Dan untuk reses pertama, alhamdulillah saya pilihnya ke Karya Makmur. Untuk itu, kesempatan ini sebaiknya kita pergunakan untuk curhat dong, gitu ya. Masalah apa yang dihadapi di desa yang sekiranya saya bisa naikin, saya bisa angkat sampai ke atas, seperti itu. Monggo, mangga dimulai dari Kepala Desa Karya Makmur, Hartasim Ipung, menegaskan bahwa persoalan tersebut sudah sangat mendesak dan harus segera diperjuangkan di tingkat kebijakan. Saluran ini sudah dibongkar, tapi dibiarkan begitu saja. Warga resah karena air mudah meluap, jalan rusak, bahkan berdampak pada ekonomi. Kami berharap Ibu Dian bisa membawa ini ke pembahasan anggaran agar ada kepastian perbaikan, ujar Ipung di hadapan peserta reses. Selain itu, warga juga meminta pembangunan turap tembok penahan tanah untuk melindungi lahan pertanian dan pemukiman dari ancaman longsor serta banjir saat musim hujan. Sejumlah titik kini mengalami erosi dan rawan runtuh. Seorang tokoh masyarakat menegaskan bahwa warga bukan sekadar meminta, tetapi menagih komitmen penyelesaian persoalan yang sudah lama dibiarkan. Kami tidak butuh janji, tapi kepastian. Turap ini menyangkut keselamatan warga dan kelangsungan lahan produktif, tegasnya. Dari sektor kesehatan, Bidan Desa Karya Makmur, Kartini, turut menyampaikan kebutuhan nyata pelayanan kesehatan masyarakat, terutama terkait fasilitas posyandu dan alat pendukung pemeriksaan ibu hamil, bayi, balita, hingga lansia. Ia berharap
Kebutuhan ini bisa menjadi bagian dari aspirasi yang diusulkan melalui anggota dewan. Posyandu di desa kami masih sangat terbatas fasilitasnya. Kami butuh timbangan bayi yang lebih akurat, alat ukur kesehatan lansia, perlengkapan edukasi stunting, sampai sarana penunjang pemeriksaan ibu hamil. Kami berharap Ibu Dian dapat memperjuangkan bantuan alat kesehatan ini lewat jalur aspirasi DPRD, ujar Kartini. Ia menegaskan, layanan kesehatan dasar yang baik adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat desa. Kesehatan masyarakat tidak boleh menunggu, karena setiap bulan kami mendampingi ibu hamil, balita, dan lansia. Kalau fasilitasnya memadai, pelayanan bisa jauh lebih maksimal, tambahnya. Menanggapi rangkaian aspirasi tersebut, Dian Sawirani menyatakan siap mengawal dan memasukkan persoalan itu dalam pembahasan prioritas reses. Masukan warga sudah saya catat. Persoalan saluran normalisasi ini memang tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Saya akan dorong agar masuk dalam pembahasan anggaran, termasuk usulan pembangunan turap dan kebutuhan fasilitas kesehatan, ujar Dian saat menutup dialog. Reses ini menjadi ruang penting bagi warga untuk menagih keseriusan pemerintah dalam penyelesaian proyek yang belum tuntas, sekaligus memastikan bahwa pembangunan desa tidak hanya dimulai, tetapi diselesaikan hingga fungsional. Para insan pers di Kabupaten Karawang menanggapi adanya reses satu ibu dewan dari Partai Nasdem, apa harapan Pak Lurah untuk warga masyarakat desa Karya Makmur dengan adanya reses ini? Tentunya dengan adanya reses dari kejadian ya, untuk DPRD Kabupaten Karawang dari Partai Nasdem, semoga apa yang disampaikan atau diutarakan aspirasi dari bawah atau dari masyarakat bisa di-cover oleh pokok-pokoknya beliau dan bisa direalisasikan di tahun 2027. Terus lanjut ke depannya, setelah ini kan ada bimbingan pararegal. Mengenai bimbingan pararegal untuk mengetahui masalah hukum di masyarakat, apa respon dari masyarakat desa Karya Makmur? Sebetulnya kalau paralegal posbakum itu dari dulu juga sudah ada di desa itu, karena seluruh masyarakat di desa itu ketika mempunyai masalah sudah pasti ke kantor desa atau ke pemerintah desa untuk meminta bantuan. Tetapi tentunya kita sangat bersyukur ketika hari ini Kemenkumham itu akan melegalkan dan membuat posbakum di setiap desa. Artinya aparatur pemerintah desa yang nantinya akan menangani posbakum itu akan menjadi lebih mudah lagi di dalam menangani kasus-kasus secara hukum di masyarakat. Apa yang menjadi urgenisasi Karya Makmur untuk masyarakat? Yang urgen usulannya? Yang sangat urgen itu ya hari ini pasca normalisasi, pasca pembongkaran normalisasi Kali Apur. Berapa kilo panjangnya itu? Sekitar 3 kilo lah. Yang belum digarap? 3 kilometer. Kita kan hari ini cuma baru di ubrak-abrik aja ya, kalau bahasa Betawi itu ubrak-abrik lah kalau kayak gini. Setelah itu kan kita ditinggalkan dan tidak ada atau belum ada kejelasan untuk perbaikan turap penahan tanahnya. Sedangkan Karya Makmur ini Berapa panjangnya? 3 Yang kilo. sudah 3 kilo. 3 kilometer. Harapan ada kegiatan di sini berapa harapannya Pak? Harapan gimana? Harapan kepala desa ada kegiatan di sini harapannya ke depan. Harapan ada kegiatan di sini ke depannya, apapun yang diutarakan oleh masyarakat maupun oleh aspirasi dari pemerintah desa semoga direalisasikan saja. Ada apa sih ya, ketika reses seperti ini ternyata kesannya tidak direalisasikan. Ada berapa titik yang diusulkan untuk reses ini ke Ibu Dewan Partai Nasdem? Ada sekitar 5 titik. 1. Ada posyandu, minta pembangunan posyandu, ada turap penahan tanah atau pembuatan apa sih ya, turap saluran air, ada juga pengaturan jalan. Terus masalah jembatan? Kita pengurukan. Jembatan nggak ada? Jembatan ada, kita cuma tidak bisa cover oleh itulah karena anggarannya sedikit itu. Oh, siap. Oke, terima kasih Pak Lurah atas waktunya saya ucapkan. Ya. Jawa Barat Rohman melaporkan.